밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfia Humera Kaneli dengan NIM 218410007, Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Seperti biasa, saya akan mengulas lagi buku ini, Filosofis Teras karya Mas Henry Manapiring. Masih ingat gak nih ya teman-teman, minggu lalu saya membahas bab 2 yang berjudul Sebuah Filosofis yang Realistis. Di bab 2 itu penulis menjelaskan alasan mengapa stoicisme layak dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan kita. Penulis menunjukkan bahwa stoicisme membantu kita menghadapi kesulitan dan penderitaan dengan lebih baik. Juga membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dan rasional. Oke teman-teman, nah masih membahas tentang stoicisme. Sekarang saya akan mengulas bab 3, yaitu dengan judul Hidup Selaras dengan Alam. Di bab ini si penulis menjelaskan mekanisme atau proses bagaimana stoicisme bekerja, yang di dalamnya mengubah pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Si penulis menggunakan model SOR atau stimulus organisme respon. Untuk menjelaskan hal ini, model ini tuh menyatakan bahwa setiap peristiwa atau situasi yang kita hadapi itu dinamakan stimulus yang akan memicu suatu reaksi atau respon dari diri kita, yang dinamakan respon ya, yang ditentukan oleh cara kita mempersepsikan atau menilai peristiwa atau situasi tersebut, yang dinamakan organisme. Penulis juga menekankan bahwa respon kita terhadap stimulus tidak ditentukan oleh stimulus itu sendiri, melainkan oleh persepsi atau penilaian kita terhadap stimulus tersebut. Persepsi atau penilaian kita ini dipengaruhi oleh keyakinan, asumsi, harapan, preferensi, dan lain-lain yang ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, jika kita ingin mengubah respon kita terhadap stimulus, kita juga harus mengubah persepsi atau penilaian kita terhadap stimulus tersebut. Inilah yang dilakukan oleh stoicisme, yaitu membantu kita memperbaiki cara berpikir dan menilai hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah teman-teman, hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal, sehat, dan rasio, karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Ketika kita tidak menggunakan nalar, berarti kita sama aja dong sama binatang. Dalam artian kita akan rentan merasa tidak bahagia karena kita tidak selaras dengan alam. Misalnya nih, ada suatu kejadian yang dimana ketika kita membaca sebuah tulisan provokatif di media sosial dan langsung emosi, marah-marah, sehingga reaksi kita yang timbulkan itu marah-marah ya. Nah, kita itu akan menulis komentar-komentar buruk dan segera membagikan tulisan itu ke banyak orang tanpa memeriksa dulu kebenarannya. Nah, dari contoh di atas berarti itu tidak menggunakan nalar, tapi hanya mengikuti hawa nafsu. Tindakan itu justru hanya akan membawa hasil yang negatif. Filosofis teras melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan, bagaikan jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup ini adalah hasil rangkaian peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan dianggap remeh sekalipun. Ada satu contoh lagi nih teman-teman, ketika kamu tidak sengaja menginjak kotoran kucing di jalanan, maka ini itu bukanlah sebuah peristiwa acak, tetapi menghasilkan rantai banyak peristiwa lainnya. Misalnya si kucing nih hajat di situ karena memang sudah tidak tahan dan terlihat nyaman. Aja buat si kucing ya, buat buang hajat di situ. Kemudian kamu sedang melewati jalan tersebut dan sibuk memperhatikan status mantan di media sosial sampai tidak memperhatikan jalan, dan
terinjaklah kotoran kucing itu oleh kamu. Jadi guys, tidak ada peristiwa yang benar-benar kebetulan. Sesuatu yang terjadi di masa lalu dan yang sedang terjadi pada detik ini adalah hal yang tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan alam. Karena keterkaitan adalah bagian dari alam, maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dalam hidup itu akan dianggap sama dengan melawan aturan Sang Pencipta alam. Oke guys, selesai ulasan dari bab 3 ini. Segitu aja ya teman-teman. Tetap tunggu resensi-resensi dari bab-bab berikutnya dari buku yang luar biasa ini nih. See you next video ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.